Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa channel Ngaji Sunnah 1926 yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu santri terkait hukum orang sholat yang di sajadahnya terdapat bulu kucing. Itu bulu kucing najis apa enggak? Kemudian sholatnya sah apa enggak? Untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin membacakan teks dalam kitab Fathul Qorib yang kemudian nanti disyarahnya di dalam kitab Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ma quti'a min hayawanin hayyin fahuwa mayyitun. Jadi anggota yang terpisah dari hewan hidup, maka anggota tersebut hukumnya sama seperti bangkainya hewan tersebut. Artinya gini, kalau hewan tersebut ketika jadi bangkai itu najis atau haram dikonsumsi, maka anggota yang terpisah dari hewan ini maka itu juga haram, yang terpisah dalam keadaan hewannya masih hidup. Tetapi ketika hewan ini ketika jadi bangkai itu halal atau tidak najis, maka anggota yang terpisah dari hewan yang hidup ini itu juga tidak najis atau halal. Contohnya seperti ikan. Ikan itu ketika jadi bangkai kan halal, tetap halal maksudnya. Maka ketika ada bagian dari tubuh ikan itu terpisah ketika ikannya masih hidup, itu enggak apa-apa, suci. Karena bangkai ikan itu suci atau halal dikonsumsi. Sebaliknya ketika bangkai hewan itu haram dikonsumsi, maka anggota yang terpisah dari hewan yang hidup ini itu juga haram atau najis. Contohnya seperti kambing lah. Kambing itu kan kalau jadi bangkai najis. Maka ketika ada anggota kambing yang terpisah dari kambing yang dalam keadaan hidup ini, maka itu juga najis. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa anggota hewan yang terpisah dari hewan yang dalam keadaan hidup, maka itu hukumnya seperti bangkainya. Kalau bangkainya hewan tersebut najis, maka najis. Kalau bangkainya hewan tersebut halal, maka anggota tersebut halal. Illa sya'rah ayil maktu amin hayawanin makulin. Kecuali bulunya. Kalau bulunya ini beda kasus, beda hukum ya. Kalau bulunya hewan yang terpisah atau rontok dari hewan yang masih hidup ini, baik hewan ini ketika jadi bangkai itu adalah najis, apalagi tidak najis, maka bulunya ini tidak najis. Seperti ayam, bulunya rontok, ya enggak apa-apa. Atau kambing, bulunya rontok, kambingnya masih hidup, enggak apa-apa, enggak najis, enggak najis ya. Padahal bangkainya ayam, bangkainya kambing kan najis tadi. Tetapi karena ini bulunya dan rontok ketika ayam atau kambing tersebut masih hidup, nggak apa-apa. Kemudian di dalam di dalam Baijurinya dikatakan begini, wa kharaja bil ma'kuli ghairuhu kal himari wal hurrati fa sya'ruhu najasun. Tadi itu bulu yang terrontok dari hewan yang masih hidup kan dihukumi suci. Lah itu untuk bulu hewan yang hewan tersebut bisa dimakan. Bisa dimakan dagingnya. Kalau tidak bisa dimakan, maka bulu yang rontok dari hewan tersebut ya najis. Seperti di sini kalhimar, seperti bulu himar atau hurroh, bulu kucing. Jadi bulu kucing itu ya najis. Ada kucing ya, kucing hidup, kemudian bulunya rontok. Bulunya yang rontok ini najis. Sehingga ketika ada orang sholat, kemudian di sejadahnya terdapat bulu kucing, ya najis sejadahnya, harus pindah.
atau harus ulang sholatnya kalau dia sudah selesai sholat. Lakin yu'fa an qalilihi, tetapi kalau sedikit gak apa-apa. Nah, sedikit, jadi orang sholat kemudian di sajadahnya terdapat bulu kucing sedikit, ya gak apa-apa, dimakfu maksudnya. Balu an katsiri fi hakiman ubtila bihi kal qussosin. Bahkan meskipun banyak itu gak apa-apa, dimakfu juga bagi orang yang memang profesinya katakanlah sebagai tukang kucing ya, tukang kucing atau tukang apa, katakanlah tukang merawat bulu kucing gitu. Nah, itu meskipun banyak nggak apa-apa dimakfu juga karena dia memang profesinya sebagai tukang tukang ngerawat bulu kucing tersebut, nggak apa-apa. Jadi intinya bulu kucing yang rontok dari kucing yang masih hidup apalagi mati ya, lah itu hukumnya adalah najis. Sehingga ketika ada orang sholat di sajadahnya terdapat terdapat bulu kucing, maka sajadahnya najis. Kalau sedikit, nah itu nggak apa-apa dimakfu, lanjutkan sholatnya. Bahkan meskipun banyak, itu juga dimakfu bagi orang yang memang profesinya itu tukang ngerawat kucing atau ngerawat bulu kucing gitu. Itu kira-kira wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.